Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 AKIL 2 akan menjelaskan tentang pers. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Leni Novitasari absen 17, Lilis Fadilah absen 18. Kami akan menjelaskan tentang pertama, makna pers kedua, undang-undang pers ketiga, ciri-ciri pers keempat, fungsi pers. Makna pers badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers berasal dari bahasa Latin yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan tentang hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September tahun 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Yusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Isi Undang-Undang Pers adalah: pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyengsoran, pemberdelan, atau pelarangan penyiaran. Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri pers ada 5 ialah: pertama, periodisitas. Sebuah lembaga dapat disebut pers bila dapat menerbitkan informasi dan berita secara teratur dan periodik. Periodisitas mengedepankan jadwal terbit, irama terbit, dan konsistensi. Kedua, publisitas. Pers harus bisa menyebarkan berita atau informasi kepada halayak dengan sasaran yang heterogen dari sisi psikografis maupun geografis. Ketiga, aktualitas. Semua berita dan informasi yang dipublikasi oleh pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjukkan peristiwa yang baru atau dan sedang terjadi. Keempat, universalitas artinya kita melihat pers dari sumber dan keanekaragaman materi yang ada di dalamnya. Pada umumnya pers menyuguhkan banyak informasi, namun selalu ada topik yang menjadi tajuk utama. Kelima, objektivitas ini adalah nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh semua media massa dalam menjalankan profesinya, baik itu media cetak maupun media online. Lalu yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang fungsi pers adalah: pertama, sebagai media informasi. Karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik itu informasi ekonomi atau bidang-bidang lainnya. Kedua, pers sebagai media pendidikan. Mempunyai fungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan. Ketiga, pers sebagai media entertainment hiburan di dalam Undang-Undang Dasar No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa salah satu fungsi pers yaitu sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers patutnya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Keempat, pers sebagai media kontrol sosial memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif, artinya sesuatu yang membangun bukannya merusak atau destruktif. Kelima, pers sebagai lembaga ekonomi. Media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi juga untuk meraup keuntungan untuk bisnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.